Halo semuanya, senang banget bisa sharing lagi sama Anda. Ya, hari ini saya akan sharing tentang tiga hal yang bisa dijual oleh para pemula. Jadi banyak banget yang ngomong sama saya, nanya sama saya, Pak Yeskiel, saya baru pemula, saya benar-benar bingung, saya benar-benar gak ngerti apa-apa. Enaknya saya jualin apa ya? Gitu ya. Saya butuh penghasilan tambahan, cuma dapetinnya dari mana, ya strateginya gimana dan lain sebagainya, step awalnya deh apa. Nah hari ini saya akan bahas ya 3 hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita mulai jualin untuk berjualan. Saya udah bilang, misalnya sempat saya komen, saya bilang begini, mulai dari sosial media. Iya, sosial media, tapi jualan apa gitu ya. Nah hari ini saya akan bahas. Nah ini kan mumpung bulan Ramadan dan juga biasanya saya live jam 8, jadi saya pindahin aja, kita soran dikit ya, daripada pada bingung mau ngapain gitu ya. Jam-jam setengah 5 begini, jam 4 setengah 5 saya akan sharing banyak sama Bapak Ibu. Moga-moga bisa rutin nih ya. Tapi memang jadwalnya agak padat. Jumat ini saya ada di baju, di ngisi di sebuah merek baju Cardinal. Anda tahu nggak Cardinal jeans gitu ya. Nah, Jumat saya ngisi di Cardinal, Sabtu ngisi di Dompet Duafa ya, di Mas Ipo juga, Umar Usman. Ya Minggu sama Senin saya sudah ke Cirebon gitu. Makanya cukup padat gitu. Nah, hari ini saya akan sharing tentang 3 hal yang bisa kita jual ketika kita nih pemula gitu. Banyak yang nanya soal saya soal itu soalnya gitu. Woi, by the way ini suara saya udah jelas. Terus juga Bapak Ibu dari mana aja nih bisa komen, misalnya dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana, jadi saya bisa tahu gitu. Ya. Bisa tahu. Ya. Nah, banyak yang ngomong sama saya, Pak, saya baru mau mulai, kalau mau mulai gimana jualannya? Saya bilang dari sosial media aja. Waduh, tapi sosial media saya bingung mau jualan apa, jualannya bingung ya. Produknya bingung. Nah, paling saya bisa sharing sama Anda di kesempatan hari ini sesuai dengan pengalaman saya ya, gimana saya dalam menjual dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kalau saya bukan bingung jualan, bingung nolak peluang. Banyak peluang-peluang bagus ya, bahkan saya mesti nolak ya. Saya baru aja nolak, aduh kalau saya sebut namanya ini Anda pasti tahu namanya. Jangan. Ya seorang tokoh luar biasa, pengusaha sukses banget. Internet marketer juga, income dari internetnya juga gila-gilaan ya. Kalau bikin workshop juga ratusan orang ya, dia gila banget ya, orangnya dahsyat banget. Teman baik saya gitu. Itu dia kemarin nawarin peluang partnership sama saya gitu ya, tapi memang karena waktunya nggak kekejar, saya bilang aduh jangan saya deh gitu ya. Padahal keuntungannya juga lumayan buat saya. Kalau saya sebut namanya Anda pasti tahu. Jadi saya udah meeting, udah makan bareng dan lain sebagainya, tapi aduh no. Ya kalau di saya malah kebanyakan peluang yang saya nggak bisa ambil, gitu. Jadi peluang-peluang banyaknya saya nggak ambil. Jadi yang saya ambil itu yang satu, pertama yang biasanya yang ibaratnya nggak terlalu makan banyak waktu, yang oke, boleh saya ambil. Contohnya misalnya kelas online, kenapa saya masih jalan dengan harga murah banget 97.000 100 strategi, karena itu nggak banyak makan waktu saya gitu ya, karena waktu saya tersita cukup banyak di banyak hal gitu ya. Saya 2 minggu sekali kan ke ke Cirebon juga karena ada project properti. Saya consult di sana, jadinya saya nggak bisa banyak waktu lagi gitu ya. Oke, jelas Jogja, Pati hadir, wih mantap. Bro Felix, Makassar hadir, mantap ya. Dari kota mana aja bisa komen di bawah. Nah, banyak orang yang nanya gimana nih Pak Yeskiel, saya jualan apa nih gitu ya. Banyak banget yang nanya-nanya kayak gitu. Nah, hari ini saya coba sharing
bantuin teman-teman apa sih yang kalau start dari nol. Kalau sekarang gitu kan banyak ya orang wah banyak ini banyak itu banyak apa gitu ya. Kalau sekarang sih terlalu banyak peluang. Nah tapi dulu pas start awalnya saya gimana, nah ini saya sharing sama Bapak Ibu ya. Oh ya, Makassar hadir, Bogor hadir, BSD hadir. Nah yang pertama adalah paling simpel ini yang pertama kali saya lakuin dapat duit bukan hanya dari internet ya, tapi dari online offline adalah yang pertama saya lakuin adalah jual skill Anda. Jual apa? Skill. Jadi jual skill. Setiap orang pasti punya skill, punya keterampilan ya yang bisa dijual. Itu setiap orang pasti punya. Pasti, sangat-sangat pasti bisa. Nah, bahkan gini, dulu pertama kali saya dulu bisa main gitar gitu ya. Jago sih enggak gitu ya. Saya bisa main gitar. Yang saya lakukan dulu zaman saya SMA ya, sebelum saya kaki lima, jualan kaki lima, sebelum saya jual ini saya jualan saya bisa main gitar, anak band gitu ya. Dulu band SMA. Nah, yang saya lakukan adalah saya bikin thread di Kaskus jual jual kan harus WTB, WTS, want to sell atau want to buy. Nah, WTS jual les gitar daerah Jakarta Barat ya, karena waktu itu saya sekolahnya di Jakarta Barat. Jadi pemikirannya saya pulang sekolah udah bawa gitar terus ngelesin. Harganya 250.000 per bulan. Logika saya sederhana, ada 10 orang anak atau remaja ngeles sama saya, itu saya udah dapat 2,5 juta. Ya waktu itu masih SMA 2,5 juta juga lumayan ya. Lumayan buat saya. Kalau buat teman-teman saya nggak lumayan ya, karena teman-teman saya sekolah itu sekali sekolah papa mama saya walaupun hidupnya susah prioritasin pendidikan anak. Jadi saya sekolah sama anak owner Madu Nusantara ya, sama anak tangan kanannya Sumarekon gitu. Per bulan aja biaya sekolahnya jutaan. Jadi 30% gaji papa saya itu untuk sekolah saya gitu. Nah, jadi saya nyari uangnya dari situ. Jadi yang pertama adalah yang simple, Anda punya skill apa ya, itu bisa ditukarkan nggak dengan yang lain, bisa ditukarkan nggak dengan uang. Anda bisa main gitar, les gitar, jadi jual skill ya. Anda bisa main musik, punya band, di cafe mana main gitu. Anda bisa masak, jual masakan Anda. Anda bisa masak, ajarin orang lain bisa masak. Jadi pertama jual skill. Kita pasti punya skill. Bahkan sesimpel Anda bisa main futsal, jago main futsal, Anda melatih futsal. Anda bisa taekwondo ya, sudah sampai ban hitam gitu ya, Anda latih anak-anak yang masih lebih muda. Nah, skill itu lebih cepat sebenarnya. Kenapa? Karena karena skill itu lebih cepat karena satu hal, karena itu nggak perlu jenjang yang banyak. Kenapa orang ngerasa nyari duit itu susah? Kenapa? Harus lulus SMA dulu, harus lulus kuliah dulu, jadi udah terlalu susah. Tapi kalau misalnya taekwondo dari SD Anda ban putih, lama-lama ban hitam, itu cepat, langsung Anda bisa ngajar, gitu kan? Cari yang seperti itu. Anda jago modern dance gitu ya, modern dance sampai di level tertentu jadi guru. Ada teman saya balet gitu ya, dia start balet, lama-lama jadi guru. Main keyboard, jago main keyboard, ikut les, grade A, grade B, grade C, grade D, grade E, grade F, ngelesin grade A. Jadi polanya seperti itu. Ya, skill itu paling gampang. Ya, untuk dijual gitu. Dan tidak perlu modal apa-apa lagi karena emang cuma skill aja. Nah, dulu sih pengalaman saya pertama kali kayak gitu. Ya, jadi dari start dari skill aja yang kita punya. Ya, bahkan pernah juga saya yang paling simpel ya, dan itu lumayan waktu itu income saya ketika saya jualan les-lesan. Polanya juga sama dari online, waktu itu masih zamannya Kaskus, belum ada Tokopedia, belum ada Toko Bagus, ada ya OLX, tapi dulu masih namanya Toko Bagus. Tokopedia nggak ada, Bukalapak apa segala. Sekarang udah jauh lebih dimudahkan kalau dulu masih susah gitu. Jadi zamannya Kaskus. Nah, waktu itu saya paling ini lagi, apakah Anda lulus SMA? Ya, kalau Anda sudah lulus SMA dan ada sertifikat Anda lulus SMA, ngelesin aja anak SD. Ya kan? Itu pola dulu yang saya lakuin.
Saya lulus SMA, saya ngelesin anak SD. Iya kan, sesimpel itu, benar kan? Ya kalau bingung mau jualan apa, ya jualan itu. Ya, lesin anak SD private. Kenapa private? Ya karena muridnya nggak ada. Ya cuma ada satu murid, ya udah di privatein aja. Ya gitu. Private bukan kesannya buat eksklusif, emang muridnya cuma satu. Itu yang saya lakuin. Menerima les private, datang ke rumah. Ya udah, modal motor, kita datang ke rumahnya ngelesin. Gitu ya. Itu dulu saya jalani cukup rutin. Bahkan saya sempat dapat anak murid yang saya dapat income gede banget waktu itu ya, jutaan saat itu. Karena muridnya ini udah lama nggak sekolah, ya, dan akhirnya homeschooling dan mau paket C, ya, umurnya udah belasan tahun mau paket C, tapi paket A, paket B juga belum ambil. Jadi lulus SD belum, lulus SMP belum, mau lulus SMA, jadi 3 paket ini harus dikebut, sedangkan umurnya udah cukup. Nah, saya ngajarin dari bagaimana dia paket A ke paket B ke paket C. Saya jelasin. Bahkan waduh, waktu itu benar-benar pusing banget. Kenapa? Waktu paket A kan ada soal ujian kayak gini. Waktu mau lulus SD kan ada soal ujian gini. 8 kurang 15 berapa? Gitu ya. Kalau pas dibilang 8 kurang 5 berapa? Dia bisa hitung, jawabannya 3. 8 kurang 15 berapa? Wah, nggak bisa kak, nggak bisa 8 kurang 15, nggak bisa, padahal bisa kan. 8 kurang 15 itu minus 7, kan gitu. Tapi dia nggak bisa, aduh, ngerubah mindset karena emang udah nggak pernah sekolah puluhan tahun, ya gitu ya. Tapi akhirnya bisa juga, ya, berhasil banget, matematikanya bagus. Waktu itu ya itu jualan saya pertama, jadi jual skill aja, gitu. Itu hal yang paling gampang. Apa skill yang Anda punya, ya itu skill Anda ditukar dengan uang. Sesimpel itu. Gitu ya. Oke, jadi yang pertama bisa jualan skill Anda. Oke, BSD hadir, mantap, agree bro. SMA aja udah kepikiran mandiri, keren coach. Itu motivasi dari dalam diri atau memang dimotivasi mandiri oleh ortu? Wah, itu karena keadaan bro. Kalau niat mah nggak niat bro. Keadaannya apa? Karena keadaannya adalah mama saya sakit kanker, gitu. Waktu zaman saya ya, mama saya sakit kanker, stadium lanjut, dan akhirnya itulah yang jadi, aduh, saya harus jualan nih, saya harus berhasil, saya harus bisa minimal mandiri. Itu. Sedangkan mama saya sakit kanker, saya udah terlanjur sekolah di sekolah yang SPP-nya sebulan udah jutaan, 1 juta lebih. Ya, minta keringanan juga, setelah dapat keringanan pun tetap jutaan juga per bulan. Jadi SPP-nya aja udah 1 juta lebih kan. Nah, disitulah saya mulai, aduh, gimana bisa cari duit gitu. Ya. Tapi gini, ada teman-teman saya yang lebih kehidupannya lebih nyaman dari saya, ngomong begini, bro, I'm sorry bro, yes, I'm sorry. Iya, kenapa bro? Lu bisa berhasil gitu ya, karena kan lu kepepet ya, nyokap lu kena cancer, itu jadi alasan yang kuat kenapa lu bisa berhasil. But gua kan nyokap gua biasa-biasa aja, papa saya juga biasa-biasa aja, mama saya juga baik-baik aja, hidup happy, jadi gua nggak punya alasan yang kuat. Banyak banget orang yang ngomong gitu loh sama saya, terutama teman-teman saya saat itu. Terus gimana? Saya bilang gini, alasan yang kuat itu hanya trigger, selebihnya itu karena keputusan kita mau bergerak atau enggak. Ini baru case baru lagi kejadian. Pernah nggak lihat ada ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang bapak-bapak, kadang-kadang tua, kadang-kadang buta, kadang-kadang muda, mohon maaf ya, kadang buta gitu, tapi dia jualan kerupuk. Pernah lihat nggak? Banyak kan, banyak di jalanan. Saya nggak tahu, kayaknya itu udah terorganisir nih. Saya nggak tahu sih. Nah, ada dekat kantor saya sini ibu-ibu kayak gitu, ya, ibu-ibu kayak gitu, ibu-ibu yang buta, jualan kerupuk di pinggir jalan gitu ya, lalu disamperin sama karyawan saya, dan akhirnya ibu ini ngomong, cerita, waduh, hidup saya susah, saya kayak begini dan lain sebagainya. Terus ibu ini cuma minta satu permintaan gini, boleh nggak ya kalau anaknya dicariin pekerjaan. Anaknya laki-laki, usianya kemarin 19 tahun lah, udah lulus SMA gitu. Boleh nggak kalau misalnya masnya cari pekerjaan buat anak saya.
Nah, lalu karyawan saya itu datang ke saya besoknya ngomong, Pak, tadi saya ketemu ibu-ibu ini di daerah perumahan ini, dia jualan gini, dia tanya boleh nggak kalau kerja di cari apa namanya pekerjaan. Lalu dia bilang gini, boleh nggak ya Pak dia kerja di tempat saya? Saya bilang boleh. Ya boleh, kita bantu orang, ya udah nggak apa-apa, kerja aja di tempat saya. Ada tahu ya, udah kerja di tempat saya 1 bulan, ya 1 bulan pertama kerja di tempat saya bagus, sungguh-sungguh. Saya juga awalnya kan iba dong, aduh kasihan ini harus dibantu nih, harus sungguh-sungguh. Akhirnya bisa jalan. Setelah itu dia mulai nyicil motor, ayo udah bisa nyicil motor loh. Bulan pertama gaji pertama langsung udah bisa untuk DP motor, mulai nyicil motor. Setelah itu males-malesan, kabur tinggalin mamanya, tinggalin usaha, ya tinggalin usaha saya, kabur nggak tahu kemana. Sampai hari ini saya nggak tahu dia kemana. Gitu, ya kan. Jadi even orang pun punya kemalangan, hidupnya sebenarnya malang nih, harus dibantu orang kayak gini, belum tentu juga berhasil. Semua itu bergantung keputusan at the end. Gitu. Makanya kalau kita memutuskan untuk bisa maksimal, pasti hidup kita bisa maksimal. Begitu. Ya, nggak hanya karena masalah itu. Saya banyak berusaha untuk belajar bantu orang ya. Ada udah usia 40 tetap pengamen. Saya bilang udah datang ke tempat saya aja, kerja sama saya. Ya udah kerja sama saya. Ya, males-malesan, tukang bohong ya gitu. Ya mau kamu dipecat lah gitu. Jadi jangan hanya berpikir bahwa kalau keadaan kita susah baru kita gerak. The power of kepepet itu benar kalau keputusannya benar. Tapi kadang orang udah kepepet juga, tapi dia nggak ngambil keputusan, nggak berhasil juga. Ada orang juga biasa-biasa aja, ya hidupnya happy tapi dia mau ambil keputusan, kita mau hajar, mau gila-gilaan juga bisa juga. Ya, Nadiem Makarim itu pemilik Gojek, founder dari Gojek itu anak orang kaya dia. Ya. Bapaknya itu lawyer, gurunya Hotman Paris gitu. Jadi jangan terjebak hanya cerita from zero to hero. Mostly rata-rata mereka yang udah berhasil punya anak bisa jauh lebih berhasil. Walaupun ada mereka yang udah berhasil anaknya jadi melarat, ada juga. Tapi dalam kondisi normal yang berhasil lebih cepat berhasil. Makanya kita harus berhasil supaya anak-anak kita lebih mudah. Gitu. Ya, nangkap ya. Itu soal motivasi. Jadi yang start pertama jual skill kita dulu. Gitu. Jual skill kita aja. Ya. Jual skill kita itu bisa banget. Nah, yang kedua adalah ya selain itu apa? Jual produk orang lain. Ya, yang kedua jual produk orang lain. Ada toko di dekat rumah kita. Tokonya misalnya jualan baju, ya udah tanya aja. Atau biasanya saya suruh anak-anak muda ya, ke Mangga 2 yuk. Ngapain? Anda ke Mangga 2 aja, foto-foto aja. Jadi Mangga 2 foto-foto, bilang saya jualannya online gitu. Boleh nggak difoto? Ya oke, boleh. Setelah difoto-foto, nanti kalau ada jualan boleh nggak saya beli di tempat mbaknya? Boleh. Gitu. Misalnya baju 150.000, kalau saya jualin saya dapat komisi nggak? Oh, dibilang dapat. Kalau misalnya kamu bisa jualin 1, kamu dapat 30.000, lumayan kan? Ya udah, fotonya upload di sosial media, upload di marketplace, ya kan? Bikin Tokopedia, bikin Facebook kan gratis. Upload di sana, kalau ada yang beli datang ke dia, ya ambil barang di dia, jualan. Untung 30.000, ya kan? Terus pernah nggak saya dalam posisi nggak boleh gitu, datang ke tokonya, terus bilang nggak boleh, terus gimana dong? Ya tetap jualin, dia kasih harga 150.000, saya jual 180.000, tetap untung nggak? Untung aja. Ya, tetap ada yang beli nggak? Ada juga, gitu. Jadi jualin produk orang lain, gitu. Nah, kebanyakan orang permasalahannya di dunia ini nih, terutama mereka yang baru start bisnis adalah pemikiran dia adalah satu. Aduh, saya mau jualin produk apa ya? Saya mau bikin produk apa ya? Ya, Anda udah capek mikirin mau bikin produk apa aja, berusaha menjadi produsen aja, Anda udah kehilangan waktu cukup banyak. Gitu. Dari pengalaman saya dan dengar cerita banyak orang, mostly banyak yang lebih banyak ya, kemungkinan berhasilnya lebih banyak ketika dia dari hilir ke hulu,
bukan dari hulu ke hilir. Maksudnya gimana? Dia jualin produk orang lain dulu, ningkatin skill jualannya dulu, baru berani stok, ya kan? Baru ibaratnya nih dari dropshipper dulu gitu ya. Jadi reseller, berani stok, jadi distributor utama, baru berani bikin produk sendiri. Dibanding mikir dulu, akhirnya dapat produk sendiri, baru nyari distributor, nyari reseller, nyari itu lebih sedikit orang yang seperti itu berhasilnya. Gitu. Tapi yang dari bawah itu kemungkinan berhasilnya lebih banyak. Ya. Bahkan Astra Group segede itu dia fokus jadi distributor. Ya kan mobilnya tetap Toyota. Ya produknya kan Toyota, Daihatsu, itu kan produk Jepang, tapi dia distribusi di Indonesia. Gitu. Kenapa? Kalau untuk mikir dulu, ya, aduh gimana bikin mobil, ya sampai hari ini juga orang Indo belum bisa bikin mobil. Tapi kalau mikir berusaha mencetuskan susah. Ya udah cari aja produk yang bagus apa. Oh di Jepang ada Toyota, bisa nggak jualin di sini? Ya bisa, ya selesai. Gitu ya. Jadi yang pertama jual skill kita. Gitu, jual skill. Pak saya nggak punya skill, ya udah. Anda lulus SMA, ngelesin anak SD, selesai. Ya kan? Yang kedua adalah jual produk orang lain, apa aja. Oh Pak, takut gak laku. Apa sih yang Anda takutin? Orang ngebantuin orang lain jualan produk dia. Iya kan? Nggak usah takut apa-apa toh kita nggak ada resiko, nggak ada modal apa-apa. Bener nggak? Action aja dulu, action, hajar habis-habisan action. Ya, toh sekarang udah ada online kok, gampang banget. Kalau dulu saya jualan kaki lima. Kalau dulu saya ngasong malah. Lebih parah. Ini kan tinggal jualan online, tinggal foto upload. Fotonya kurang bagus gak apa-apa, biasa aja. Ya gitu. Ya, dan kita dapat rezeki ya bukan hanya karena faktor produk loh. Atau foto kita bagus atau enggak, kita dapat rezeki karena kita kerja. Tuhan itu adil, yang kerja yang dapat makan, yang kerja yang dapat rezeki. Itu. Jadi jangan jangan takut dengan keterbatasan yang Anda punya. Gitu. Ya? Nangkep ya? Oke. Kira-kira apa yang saya sampaikan sampai di sini bermanfaat? Kalau bermanfaat komen dong, bermanfaat gitu ya. Setuju coach? Oke. Tuh mantap. Keren, jangan sambil menunggu buka puasa. Iya, berharapnya seperti itu bisa ngebantu teman-teman juga gitu. Karena saya tahu jam-jam segini tuh rawan sekali. Ya, jam-jam rawan ya. Gitu. Makanya kita harus fokusin pikiran kita untuk dapetin ilmu. Coach ada di YouTube gak? Ada YouTube saya, tapi yang kelola admin saya ya. Saya YouTube, Instagram nggak kelola sendiri, nggak bisa gitu ya. Itu tim saya yang kelola. YouTube-nya YouTube/Yehezkiel Zebua. Ya itu ada puluhan video sih ya. Yang saya tahu ada puluhan video, 700 subscriber, baru 700 subscriber. Ya, itu tim saya yang kelola. Saya nggak ini di YouTube gitu. Tapi ya bagus kok, video-videonya banyak orang bermanfaat, ngerasa manfaat gitu. Ya, jadi yang saya pegang sendiri cuma Facebook. Bermanfaat coach, thank you. Beli buku Rocket Marketing gimana caranya? Waduh, di saya udah habis. Di beberapa Gramedia kayaknya udah sold out. Tapi coba tanya di Gramedia terdekat deh, masih ada nggak? Gitu ya. Udah sold out. Di saya juga udah habis. Gitu. Saya sendiri secara pribadi itu jual 10.000 ya. Saya sendiri 10.000 kejual. Bermanfaat coach, amin. Dilancarkan semuanya, amin. Terima kasih doanya. Ya doain saya terus ya biar sehat ya, bisa bermanfaat. Amin. Salam dari Makassar. Wih mantap. Ya coach mantap. Oke. Jadi yang pertama, kalau misalnya bingung mau jual apa, jualan skill Anda gitu ya. Paling banter kalau Anda rasa Anda nggak punya skill keahlian apa gitu ya. Ada orang kan mikirnya gitu. Anda lulus SMA ngelesin anak SD. Pak saya nggak tahu Pak, anak SD sekarang bahasnya apa, saya bingung, pelajarannya saya lupa. Google. Ya jangan susah. Kamu ladenin anak umur 8-9 tahun kok. Ya. Harusnya bisa. Oke.
Nah, terus selebihnya Google, ya kan? Lanjut lagi, saya dropship di marketplace untuk dapat markup harga yang tinggi, gimana ya coach? Untuk dapat markup harga yang tinggi tidak bisa di marketplace. Tidak bisa di marketplace, main di Shopmed. Ambil ngedropship dari marketplace, tapi jualannya di Shopmed. Itu masih ada potensi untuk dapat gede. Kenapa? Marketplace itu kan ibarat pasar. Ya contoh aja ya. Contoh, ini lapak saya jualan ayam 15.000. Ya kan? Terus Anda nge-dropship sama saya. Ya kan? Saya nggak ngasih komisi. Anda naikin sendiri kan? Anda bikin lapak di sebelah saya. Ya taruhlah ini di offline-nya gitu ya. Anda bikin di lapak di sebelah saya. Saya 15.000 jualnya, Anda jual 18.000. Anda jual 20.000 bahkan. Ya, jadi kita bikin papan nih, depan saya ayam 15.000, Anda ayam 20.000. Ya jelas orang beli ke saya lah. Ya kan? Itu permasalahannya kalau Anda juga ngedropshipnya di marketplace. Tapi ngakalinnya bisa nggak? Bisa gitu ya. Kayaknya kemarin saya baru bahas di kelas online saya 100 senjata penjualan. Ngakalinnya gimana? Satu, beli dulu produknya, foto ulang sebagus mungkin yang Anda bisa. Gitu. Yang kedua, bahasanya dibedain. Contoh, misalnya kadang-kadang supplier pakai bahasa aneh-aneh. Ya, baju misalnya kamera seri XXX nggak jelas gitu ya. Nah, Anda pakai bahasa copywriting penjualan gitu ya. Kamera Sony tercanggih dengan harga paling murah. Nah, gitu. Itu masih bisa diakalinnya gitu. Copyright description-nya diubah. Nah, itu masih ada potensi untuk orang beli. Tapi kalau Anda juga fotonya sama, deskripsinya juga kopas, ya harga Anda lebih mahal. Waduh, susah deh. Gitu ya. Oke. Jadi polanya seperti itu. Lagi lemes jadi semangat. Amin. Moga-moga ya bisa bikin Anda jadi fokusnya untuk dapat ilmu gitu ya. Bermanfaat. Oke, mantap. Nah, jadi yang pertama adalah tadi jualan skill Anda, yang kedua adalah jual apa? Jualan produk orang lain. Yang ketiga adalah Anda juga bisa jual, oh Pak, saya nggak tahu ada produk orang lain, saya nggak tahu ada saya nggak punya skill Pak. Aduh, ini orang kesian banget kalau desperate ya. Aduh Pak, saya nggak punya skill Pak. Yang kedua saya nggak tahu produk orang lain apa. Yang ketiga yang ketiga yang bisa Anda lakukan adalah jualan skillnya orang lain. Gitu. Ya intinya apa? Jadi makelar aja. Ya Anda punya teman ya, misalnya tadi ya ada teman Anda jago gitar, Anda nggak jago gitar, Anda juga bingung mau jualan produk apa, Anda juga nggak ngerti supplier gitar, ya udah jualin skill gitar teman Anda. Nangkep gak? Ya ada teman Anda buka les-lesan bimbel, Anda nggak pintar nih buat ngajar, Anda nggak bisa, ya udah tanyain, kalau gue dapat murid, gue bisa dapat komisi nggak? Jadi jualin skillnya teman Anda, itu juga bisa. Itu juga saya lakuin di awal-awalnya gitu. Jadi sebenarnya gini, nggak ada hal kok yang nggak bisa dijual, apalagi di zaman now, di zaman Shopmed kayak gini ya. Dulu waktu saya pertama kali awal-awal online itu ya hanya Kaskus sama toko bagus, nggak ada yang lain gitu. Waktu itu udah ada Facebook tapi belum semasif sekarang. BlackBerry juga baru awal-awal, bahkan di zaman saya awal yang punya BlackBerry yang udah kaya deh. Ya, kayak saya masih pakai Nokia gitu. Jadi masih serba sulit gitu. Ya, masih serba sulit. Tapi bersyukur banget hari ini kan jauh lebih gampang jualan gitu. Di marketplace bisa, di sosial media bisa, di Facebook bisa. Ya, kemarin ada ibu-ibu ya jualan gamis. Tinggalnya itu berapa jam dari Bandar Jaya ya. Jadi Bandar Jaya itu salah satu kota di Lampung, bukan kota utama lagi. Kota utama Lampung kan Bandar Lampung ya. Ini Bandar Jaya itu kota terbesar kedua apa ketiga di Lampung. Itu bukan di Jakarta loh. Nah, rumah dia masih lebih kampung lagi. Dapat omset miliaran ya, omset jualan gamis miliaran dari ibaratnya dari dalamnya Lampung. Modal cuma pakai Facebook, nggak tinggal di Jakarta, ya. Bahkan bajunya dipakai artis, sampai dipakai artis,
gitu ya. Dan pakai Facebooknya Facebook pribadi loh, bukan Facebook ads gitu, enggak. Itu bisa juga. Gitu. Ya. Jadi bisa kayak begitu. Bermanfaat, thank you. Apa ada sesi training lagi coach untuk bahas marketplace? Wah, marketplace masih belum. Belum ada marketplace. Ya. Paling yang ada terdekat saya ini kelas strategi 100 penjualan. Ya, 100 penjualan itu kayaknya dimulainya akhir Mei. Sekitar tanggal 28 sebelum lebaran. Ya, seminggu 2 minggu sebelum lebaran. Ya, itu tanggal 28. Itu 100 strategi penjualan, kelasnya online. Itu kelasnya online harganya cuma 97.000. Ya, batch pertama kemarin 360 orang. Batch kedua ini kita batasin cuma 500 orang. Ya, nggak bisa lebih. Harganya cuma 97.000. Itu strategi penjualan, semuanya saya bongkar habis-habisan di situ. Tadi ada yang baru hari pertama udah dapat closing. Tadi ada info lagi dapat omset 7,5 juta dalam waktu 6 jam cuma pakai salah satu strategi. Nah, saya kasih 100 strategi. Ya, habis-habisan saya bantai di situ. Nah, saya lagi nggak mau promosiin kelas online-nya gitu ya. Kelas online-nya itu batch pertama itu saya live cuma 2 kali, itu udah langsung 360 orang, dibantu teman-teman juga. Saya nggak mau promo kelas online-nya sekarang. Cuma paling karena ini waktunya masih jauh, yang saya bisa tawarin ke Anda kalaupun Anda mau ikut bantuin jualan adalah yang bisa saya lakukan adalah saya lagi buka peluang untuk resellernya. Jadi Anda bukan hanya jadi peserta kelas online-nya yang bayar 97.000 ya, tapi dari 97.000 itu Anda tetap bayar 97.000, tapi Anda juga bisa memasarkan kelas online-nya. Marketing kitnya, quotes-nya saya kasih, ya, copywriting-nya dari saya, strategi jualannya juga saya kasih. Gimana cara-caranya saya kasih, saya mentoring Anda juga, gitu ya. Semuanya saya berikan sama Anda tinggal copy paste aja polanya. Setiap ada penjualan, saya kasih Anda 47.000. Jadi dari 97.000 dari saya, ya 47.000 saya kasih ke Anda. Asik gak? Gitu ya, 97.000. Ya, nah daftarnya gimana? Anda cuma bayar juga. Anda bayarnya berapa? 97.000. Sebenarnya yang Anda bayar apa? Anda ikut kelas online-nya. Gitu. Resellernya mah gratis, cuma dengan bayar kelas online-nya lebih awal, Anda bisa bantu menjualkan. Di batch pertama ada yang sampai dapat 1.400.000-an ya. 1.400.000, 1.500.000. Bayar 97.000, action habis-habisan strategi saya, dapat 1 juta lebih. Ya. Dia dapat bahkan sebelum kelasnya mulai gitu. Belum praktekin kelasnya. Nah, jadi saya yakin, dan itu nggak cuma satu orang gitu. Ada puluhan orang dapat hal yang sama. Makanya saya cuma 2 kali live 360. Kenapa? Karena resellernya yang jalan. Nah, saya ajak Anda, saya nyari 100 reseller. Walaupun tadi sih saya baru bikin satu status aja yang komen udah ratusan ya. Udah 100 lebih gitu. Tapi nanti saya baru kasih infonya gitu. Itu kan baru sekali nge-status doang. Nah, kalau Anda sekiranya tertarik jadi resellernya, ya harganya hanya 97.000. Jadi kalau daftar nanti langsung dimasukin di grup WA supaya langsung saya mentoring gimana sih strateginya supaya cepat jualannya dan kencang gitu ya. Nah, kalau Anda yang mau, Anda komen mau aja. Karena saya sih nggak mau bahas itu sebenarnya. Hari ini nggak mau terlalu ngedetailin soal reseller kelas online. Tapi tadi kan udah 100-an lebih yang mau. Nah, kalau misalnya Anda mau supaya dapat info lengkapnya, Anda komen mau aja. Yang komen mau nanti ya mungkin besok ya baru saya kasih info lengkapnya. Nggak mungkin sekarang nih, udah bentar lagi juga udah maghrib. Oke, jadi begitu. Nah, jadi tadi balik lagi ke jadi puyeng ya. Balik lagi ke 3 poin tadi. Bagaimana kalau Anda start dari awal? Yang pertama, jual skill Anda. Yang kedua adalah jual produk orang lain, ya. Yang ketiga adalah gimana caranya? Yang ketiga adalah jual skill orang lain. Kalau Anda merasa nggak punya skill, Anda nggak berani jualan produk, jualan skill orang lain aja. Gitu. Ya, itu cara yang paling gampang, paling mudah untuk zaman now. Ya, paling strategi paling mudah. Ya. Jadi dan itu bisa dilakukan di banyak tempat. Ya. Contoh real lagi,
Purwacaraka. Purwacaraka kan ada Purwacaraka Music School ya. Yang ngebangun sistem bisnisnya itu bukan Pak Purwacarakanya. Ada seorang pengusaha nggak mau terkenal dia, nggak mau disebutin namanya gitu. Nah, dia yang bangun sebenarnya. Nah, itu strategi enak banget. Kenapa? Strategi ketiga ini strategi enak banget. Kenapa? Karena yang ngelesin siapa? Purwacaraka. Yang bikin kurikulum siapa? Pak Purwacaraka. Yang hire orang siapa? Pak Purwacaraka. Dia hanya ngejualin aja. Nih, dibuka Purwacaraka Music Course. Ya, bahkan sekarang Pak Purwacarakanya udah gak ngajar lagi kan. Gitu ya. Udah anak muridnya semua yang ngajar. Gitu ya. Nah, tapi kalau Pak Purwacarakanya dulu awalnya nge-set up juga dong kurikulumnya dan lain sebagainya. Tapi ada satu pengusaha main musik pun gak bisa. Nah, dia pakai cara ketiga. Gimana caranya? Dia jualin skillnya orang. Laku nggak? Laku. Gitu bro caranya. Ya strateginya seperti itu. Ya. Itu salah satu pola. Nah sama misalnya Anda, udah Pak Yeskel saya coba deh. Ya toh cuma 97.000 saya jadi reseller kelas online-nya Pak Yeskel aja. Boleh. Nah pertanyaan saya adalah satu. Yang bikin video siapa? Saya. Yang nanti akan mentoring dia di grup WhatsApp siapa? Saya. Yang akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dia siapa? Saya. Yang nanti akan misalnya ribet ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya siapa? Saya. Gitu. Anda ngapain? Udah jualan aja. Terus jualannya juga bingung idenya dari mana? Kopas aja punya saya. Tahu udah terbukti ada yang menghasilkan jutaan kok. Ya, dari kelas online dari reseller kelas online saya gitu. Testimoni juga ngalir banyak nih. Banyak banget ya. Ya Anda tinggal copy paste aja. Nah, itu enaknya jualan skill orang lain. Gitu, ya. Jadi polanya kurang lebih seperti itu. Sampai di sini nangkep ya? Oke, mantap. Oh, dari kampung hadir. Wih, Pak Jos, mantap. Ya, halo Ramea. Oh, nih adik saya nih. Ya. Mau. Oke, siap. Nanti saya info ya. Kalau Anda yang mau nanti saya info. Oke, hari ini kayak gitu. Jadi jangan lagi komen, aduh saya bingung mau jualan apa. Ada 3 tadi ya. Saya review lagi. Yang pertama, jualan skill Anda sendiri ya. Yang kedua, jualin apa? Jualin barang punya orang lain. Yang ketiga apa? Kalau Anda ngerasa nggak punya skill, ngerasa nggak ada barang juga sendiri, ya udah jualin skill orang lain. Itu udah paling gampang. Ya paling yang peluang yang saya bisa kasih ke Anda ya paling itu. Jadi reseller kelas online saya gitu untuk saat ini. Ya semuanya nanti yang ngajar saya, yang mentoring mereka saya, yang ya semuanya saya gitu. Anda tinggal jualan aja. Strategi penjualannya pun dari saya juga gitu. Kemarin dan sudah terbukti jutaan rupiah komisinya keluar dan dikasih ke Anda. Kalau nggak salah saya komisi berapa juta ya keluar ya? Kurang lebih 7 juta ya komisi yang saya bagi ya. Ada orang yang dapat jutaan 1.600.000, 1.300.000 ya lumayan lah buat lebaran ya kan. Nah, kayak gitu. Oke, jadi begitu polanya. Terima kasih. Moga-moga besok, semoga ini hari apa ya? Ini hari apa? Oh iya Selasa. Bener gak sih Selasa? Saya udah gak begitu paham. Oh iya Selasa. Masih Rabu, kayaknya besok masih bisa kosong, masih bisa sharing sama Anda. Moga-moga ya saya bisa temenin Anda jam 4, jam 5. Saya tahu ini waktu-waktu yang kritis buat Anda. Ya apa yang bisa saya sharing santai-santai aja, gak usah ngejelimet gitu ya. Yang penting bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya udah happy. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sukses terus ya. Bye-bye.